Di sebuah perusahaan besar yang berdiri megah di pusat kota, ada seorang security bernama Andi. Setiap hari, ia menjaga pintu gerbang dengan penuh tanggung jawab meski panas terik matahari membakar kulitnya. Dengan seragam sederhana dan senyum ramah, Andi selalu menyapa setiap karyawan yang masuk dengan sopan. Walau pekerjaannya sering dianggap rendah, ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dalam hatinya, ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin demi keluarganya di rumah. Andi adalah sosok yang jujur dan sangat taat beribadah. Setiap kali waktu sholat tiba, ia selalu menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan menunaikan kewajibannya. Banyak orang yang memandangnya sebelah mata menganggap ia hanyalah tukang jaga pintu. Namun, Andi tidak ambil pusing dengan anggapan itu karena baginya rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Yang ia tahu hanyalah bekerja keras, jujur, dan tetap bersyukur atas hidupnya. Suatu pagi, Andi sempat ditegur seorang karyawan senior yang tidak menyukainya. Dengan nada sinis, karyawan itu berkata bahwa pekerjaan Andi tidak ada artinya dalam perusahaan besar itu. Andi hanya tersenyum dan menunduk sopan, meski hatinya perih mendengar hinaan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Setiap pekerjaan itu mulia selama dilakukan dengan jujur." Ucapan itu terus ia pegang sebagai penguat langkah hidupnya. Di balik semua cobaan, Andi menyimpan dua mimpi besar dalam hidupnya. Mimpi pertamanya adalah ingin menjadi direktur utama di perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Ia tahu itu hampir mustahil, mengingat dirinya hanyalah seorang security biasa. Namun, setiap kali ia berdoa, mimpi itu selalu ia panjatkan karena ia ingin membahagiakan keluarganya, terutama ibunya yang sering diremehkan orang. Mimpi kedua Andi adalah tentang seorang wanita yang diam-diam ia cintai. Wanita itu adalah Rani, seorang karyawan bagian administrasi yang dikenal rajin dan baik hati. Setiap kali Andi melihat Rani masuk ke gedung kantor, jantungnya berdegup kencang. Namun ia sadar, perbedaan status sosial membuatnya hanya bisa menyimpan rasa itu dalam diam. Baginya, hanya mimpi belaka bisa bersanding dengan wanita sebaik Rani. Meski begitu, cinta yang ia rasakan tidak membuatnya putus asa. Justru, rasa itu menjadi semangat tambahan bagi Andi untuk bekerja lebih baik. Ia selalu berharap suatu hari nanti, jika Tuhan berkehendak, mimpinya untuk bersama Rani bisa terwujud. Namun, untuk saat ini, ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya dan menjaga citra dirinya sebagai security yang jujur dan disiplin. Hari demi hari berlalu, Andi semakin dikenal sebagai security yang ramah. Bahkan ada beberapa karyawan yang diam-diam kagum padanya karena sikap sopan dan kesungguhannya. Namun tidak semua orang menyukainya, masih banyak yang memandang rendah pekerjaannya. Beberapa kali ia difitnah melakukan kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Itu semua hanya karena ada orang-orang yang iri dengan kedisiplinannya. Suatu hari, sebuah insiden terjadi di perusahaan itu. Ada seorang karyawan yang mencoba membawa keluar barang-barang perusahaan secara ilegal. Anehnya, tuduhan malah diarahkan kepada Andi. Padahal ia sama sekali tidak tahu menahu. Ia dituduh lengah dan lalai dalam menjaga pintu masuk. Tuduhan itu membuat hatinya hancur. Namun, ia tetap bersikap tenang. Ia yakin kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Setelah beberapa hari penuh tekanan, akhirnya terbukti bahwa Andi tidak bersalah. CCTV menunjukkan siapa sebenarnya pelaku pencurian itu, dan Andi terbebas dari fitnah yang kejam. Meski hatinya sakit karena sering dijadikan kambing hitam, ia tetap bersyukur. Baginya, kejujuran akan selalu menjadi pelindung terkuat dalam hidup. Peristiwa itu membuat beberapa karyawan mulai menghargai dirinya. Namun, bukan berarti semua masalah selesai. Masih ada orang-orang yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Andi sadar, jalan menuju mimpi besarnya tidak akan pernah mudah. Tapi, ia terus menguatkan diri, baik lewat doa maupun kerja keras setiap hari. Dalam hatinya, ia percaya bahwa suatu saat nanti, Tuhan akan membuka jalan baginya menuju kehidupan yang lebih baik. Kabar bahwa Andi difitnah lalu terbukti tidak bersalah menyebar di antara para karyawan. Banyak yang mulai berempati kepadanya, meski masih ada juga yang tetap meremehkan. Andi tidak mau larut dalam kebencian.
Ia tetap melaksanakan tugasnya dengan senyum dan salam ramah setiap hari. Meski tubuhnya lelah karena harus berdiri berjam-jam di pintu masuk, ia menjalaninya dengan ikhlas. Hanya doa dalam hati yang menjadi penopang semangatnya. Malam harinya, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Andi masih duduk termenung di teras kecil rumah kontrakannya. Ia menatap langit dan membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang direktur utama. Terlintas wajah ibunya yang renta, yang selalu berpesan agar ia tetap sabar dan tidak meninggalkan salat. Dengan doa yang tulus, Andi kembali menguatkan tekadnya. Ia percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa anak yang ikhlas berusaha. Suatu pagi, pemilik perusahaan datang lebih awal dari biasanya. Ia terkejut melihat Andi yang sudah berdiri tegap sejak subuh, meski karyawan lain belum ada yang datang. Dengan senyum ramah, Andi langsung menyapa pemilik perusahaan itu dengan sopan. Pemilik perusahaan diam-diam terkesan melihat dedikasi seorang security yang begitu disiplin. Dalam hati, ia mulai memperhatikan sosok sederhana yang selama ini terabaikan. Namun, Andi sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sedang diamati. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tanpa berharap imbalan apapun. Baginya, bekerja dengan tulus sudah menjadi kewajiban. Rasa cintanya kepada keluarga dan harapan masa depan selalu mendorongnya untuk terus berdiri kokoh. Ia tidak sadar bahwa langkah kecilnya sedang membuka pintu besar yang akan mengubah hidupnya kelak. Hari itu, Rani kebetulan terlambat datang ke kantor. Saat ia tergesa-gesa masuk, tumit sepatunya tersangkut dan hampir terjatuh. Dengan sigap, Andi menolongnya agar tidak terjerembab di depan gerbang. Rani tersenyum berterima kasih, sementara Andi hanya bisa menunduk malu sambil berkata singkat. Momen sederhana itu membuat Andi semakin menyadari betapa dalam perasaan yang ia simpan. Meski demikian, Andi tidak berani berharap terlalu tinggi. Ia tahu posisinya hanyalah seorang penjaga pintu, sementara Rani adalah karyawan terpelajar. Namun, di dalam hati kecilnya, doa terus ia panjatkan, agar suatu saat Tuhan mempertemukan mereka dalam takdir terbaik. Baginya, cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal keberanian dan kesabaran menunggu waktu yang tepat. Tidak lama setelah itu, muncul lagi ujian yang berat bagi Andi. Kali ini, seseorang kembali mencoba memfitnahnya dengan tuduhan menerima uang sogokan dari tamu perusahaan. Padahal, Andi tidak pernah mau menerima uang atau hadiah dari siapapun. Ia selalu menolak dengan halus, karena baginya, rezeki yang halal lebih penting dari segalanya. Meski begitu, gosip cepat menyebar hingga membuatnya resah. Syukurlah, pemilik perusahaan yang sudah mulai memperhatikan Andi turun tangan. Ia memanggil Andi dan menanyai dengan baik-baik tentang tuduhan itu. Dengan penuh keyakinan, Andi menjawab jujur dan tegas bahwa dirinya tidak pernah menerima uang haram. Sikap tenang dan lugasnya membuat pemilik perusahaan percaya. Perlahan, citra Andi di mata atasan semakin bersinar, meski banyak orang belum menyadarinya. Setelah kejadian itu, pemilik perusahaan semakin sering memperhatikan Andi dari jauh. Ia melihat bagaimana Andi selalu tepat waktu, rajin, sopan, dan tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, Andi tetap berdiri di pos gerbang dengan jas hujan tipis. Dedikasi yang tulus itu membuat hati sang pemilik perusahaan tersentuh. Ia mulai berpikir bahwa pria sederhana ini menyimpan potensi yang luar biasa. Sementara itu, Andi tetap tidak tahu apa-apa. Ia hanya berfokus pada pekerjaannya, meski kadang hatinya letih karena hinaan orang. Namun, setiap kali rasa lelah datang, ia teringat pada dua mimpinya: menjadi direktur utama, dan meminang Rani. Kedua mimpi itulah yang membuatnya selalu kuat. Ia yakin suatu saat nanti Tuhan akan membuka jalan meski saat ini terlihat mustahil. Hari berganti minggu. Andi tetap konsisten menjalankan tugasnya tanpa pernah menunda pekerjaan. Suatu hari, ia membantu seorang tamu perusahaan yang kesulitan mencari ruangan rapat. Dengan ramah, ia menunjukkan jalan dan memastikan tamu itu tiba tepat waktu. Tanpa sepengetahuannya, tamu itu adalah rekan bisnis penting perusahaan. Kebaikan kecil itu kemudian dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Berita tersebut membuat pemilik perusahaan semakin yakin bahwa Andi bukan hanya seorang penjaga,
tetapi seorang pribadi yang jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Andi sendiri masih menganggap semua yang ia lakukan hanyalah kewajiban. Ia tidak pernah menduga bahwa tindakannya yang sederhana akan membawa dampak besar. Doa ibunya selalu terngiang di telinga. "Nak, kebaikan sekecil apapun pasti kembali padamu." Di tengah rutinitas, perasaan Andi terhadap Rani semakin tumbuh. Ia sering memperhatikan Rani dari jauh ketika wanita itu sibuk bekerja. Namun, Andi selalu menjaga sikapnya agar tidak terlihat berlebihan. Hanya senyum kecil dan ucapan singkat yang berani ia sampaikan setiap kali mereka berpapasan. Hatinya bergetar, tetapi ia selalu menundukkan pandangan dengan penuh hormat. Rani pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Andi. Meski hanya seorang security, Rani melihat ketulusan dalam sikapnya. Ia menghargai kesopanan dan kerja keras Andi. Namun, Rani tidak pernah membayangkan lebih jauh, karena status sosial mereka jelas berbeda. Meski begitu, benih rasa kagum perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Suatu hari, kantor digemparkan oleh kehilangan barang berharga milik salah satu karyawan penting. Banyak orang mencurigai Andi karena ia bertugas di pintu masuk. Hinaan kembali menghujani dirinya, dan beberapa orang langsung menuduh tanpa bukti. Hati Andi terasa perih, tetapi ia tetap tenang dan percaya bahwa kebenaran akan terungkap. Ia hanya bisa berdoa dalam diam. Beberapa hari kemudian, kasus tersebut terbongkar. Ternyata, pelaku sebenarnya adalah seorang karyawan yang selama ini dikenal licik. Saat kebenaran terungkap, banyak orang merasa malu telah menuduh Andi. Namun, Andi tidak pernah mendendam. Ia justru mendoakan agar pelaku itu bisa berubah. Sikap besar hatinya membuat Rani semakin kagum pada dirinya. Pemilik perusahaan semakin terkesan dengan kesabaran dan kejujuran Andi. Ia memutuskan untuk mengundang Andi ke ruangannya secara pribadi. Dengan penuh kerendahan hati, Andi duduk di kursi tamu dan mendengarkan kata-kata sang pemilik perusahaan. Ia diberi pujian atas dedikasinya, serta ditawarkan untuk mengikuti pelatihan dasar manajemen. Hati Andi bergetar mendengar tawaran itu. Andi hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Meski awalnya ragu karena merasa tidak layak, ia akhirnya menerima kesempatan tersebut. Baginya, ini mungkin pintu kecil menuju mimpi besarnya. Dengan tekad kuat, ia berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Senyum ibunya dan bayangan Rani selalu menjadi semangatnya untuk melangkah maju. Hari pertama pelatihan menjadi pengalaman yang mendebarkan bagi Andi. Ia duduk di antara para karyawan muda yang berpenampilan rapi, sementara dirinya masih mengenakan pakaian sederhana. Beberapa orang sempat memandang rendah, tetapi Andi tidak tergoyahkan. Ia mencatat dengan tekun, menyimak dengan penuh perhatian, dan tidak malu bertanya. Kejujuran dan kesungguhannya terlihat jelas. Di sela pelatihan, Andi sering mengulang materi hingga larut malam. Meski lelah setelah menjaga pintu kantor, ia tetap menyempatkan belajar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dengan siapapun. Kesungguhan itu lambat laun membuat para instruktur menghormatinya. Mereka melihat ada semangat luar biasa yang jarang ditemui pada karyawan lain. Hari-hari berjalan penuh kesibukan bagi Andi. Ia masih bekerja menjaga gerbang di siang hari, lalu mengikuti pelatihan pada sore hingga malam. Tubuhnya terasa lelah, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Ia yakin, inilah jalan yang Allah berikan untuk meraih mimpi. Sambil tersenyum, ia selalu berkata pada dirinya, "Selangkah demi selangkah, aku akan sampai." Rani, yang sering melihat Andi tetap tersenyum meski kelelahan, semakin terkesan. Ia merasa kagum pada ketulusan dan keteguhan hati Andi. Di balik kesederhanaannya, Rani melihat sosok pria yang penuh tanggung jawab. Namun, Rani hanya menyimpannya dalam hati, karena ia tahu Andi masih sibuk berjuang. Setelah beberapa bulan, hasil pelatihan mulai terlihat. Andi mulai dipercaya mengurus laporan keamanan, bahkan ikut serta dalam rapat kecil manajemen. Awalnya, ia gugup, tetapi ia berusaha memberikan saran sesuai pengalaman di lapangan. Ternyata, pandangannya yang sederhana justru memberi solusi praktis yang tidak terpikirkan oleh manajemen. Pemilik perusahaan kembali terkesan pada Andi. Ia melihat bahwa pria ini memiliki kemampuan alami untuk memimpin dengan hati.
Rekan-rekan karyawan pun mulai segan, meskipun masih ada beberapa yang meremehkan. Namun Andi tidak pernah peduli dengan cibiran. Ia hanya ingin fokus pada tanggung jawab yang diberikan. Di tengah perjuangan itu, cobaan kembali datang. Suatu malam, Andi difitnah terlibat dalam kebocoran dokumen penting perusahaan. Beberapa orang mencoba menjatuhkannya karena iri dengan kemajuan karirnya. Hatinya sempat goyah, tetapi ia tetap bersabar. Ia yakin Allah tidak akan meninggalkan orang yang jujur. Melalui penyelidikan, terbukti Andi tidak bersalah. Justru ia membantu menemukan pelaku sebenarnya yang hendak menjual dokumen tersebut. Sekali lagi, kebenaran berpihak kepadanya. Pemilik perusahaan semakin yakin bahwa Andi adalah aset berharga. Rani pun semakin percaya bahwa pria sederhana itu memiliki hati yang bersih. Perlahan-lahan, Andi tidak hanya dikenal sebagai security yang rajin, tetapi juga sebagai karyawan teladan. Ia selalu menyapa, ramah siapapun yang ia temui, dari satpam lain hingga direktur perusahaan. Sikap rendah hati itu membuatnya dicintai banyak orang. Bahkan beberapa karyawan mulai menjadikannya panutan. Meski dihormati, Andi tetap tidak pernah sombong. Ia masih pulang ke rumah sederhana, menemani ibunya, dan bersyukur atas rezeki yang didapat. Setiap malam, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk tidak lalai oleh kesuksesan kecil yang mulai menghampiri. Baginya, mimpi besarnya masih jauh di depan. Suatu sore, pemilik perusahaan memanggil Andi secara pribadi. Dengan tenang, sang pemilik berkata bahwa ia ingin mengangkat Andi secara resmi menjadi staf administrasi. Andi terdiam, hatinya penuh haru. Baginya, ini adalah sebuah lompatan besar dari sekadar penjaga gerbang. Matanya berkaca-kaca, teringat perjuangan panjang yang telah ia jalani. Setelah menerima kabar itu, Andi sujud syukur. Ia tahu ini adalah langkah nyata menuju mimpinya. Rani pun mendengar berita tersebut dan merasa bangga. Hatinya semakin yakin bahwa Andi bukan pria biasa. Namun, jalan menuju direktur utama masih panjang, penuh cobaan, dan penuh tantangan yang harus ia hadapi. Hari pertama Andi bekerja sebagai staf administrasi terasa berbeda. Ia kini duduk di ruangan kantor, bukan lagi di pos keamanan. Meski begitu, ia tetap menjaga sikap rendah hati. Ia belajar dengan tekun, mencatat setiap arahan dari seniornya, dan tidak malu bertanya bila ada yang tidak ia pahami. Semangat belajarnya membuat banyak orang kagum. Namun, tidak semua rekan kerja menyambutnya dengan baik. Ada yang sinis, merasa tidak terima seorang mantan satpam kini sejajar dengan mereka. Bisikan-bisikan miring mulai terdengar di belakangnya. Andi hanya tersenyum, mengingatkan dirinya bahwa fitnah sudah biasa ia hadapi. Selama ia jujur, kebenaran akan muncul pada waktunya. Malam itu, Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia dengan posisi barunya, tetapi juga merasa sedih mendengar cibiran orang. Saat duduk di kamar, ia teringat ibunya yang selalu berkata, "Nak, jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Biarlah Allah yang membalas." Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia pun berdoa dengan khusyuk, memohon agar diberikan kesabaran. Baginya, jabatan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk memberi kebahagiaan bagi keluarga. Dalam doa itu pula, ia sempat menyebut nama Rani. Ia sadar, perasaannya pada gadis itu semakin dalam. Namun, ia juga tahu dirinya belum pantas untuk mengungkapkan isi hati. Waktu berjalan, Andi semakin terampil di bidang administrasi. Ia mulai dipercaya membuat laporan bulanan, bahkan beberapa kali membantu menyusun strategi kecil untuk perusahaan. Pemilik perusahaan tersenyum melihat perkembangan pesatnya. Anak ini punya potensi besar, batinnya. Andi memang bukan lulusan tinggi, tetapi kerja kerasnya menutupi semua kekurangan itu. Rani diam-diam ikut memperhatikan. Ia sering kagum melihat Andi lembur sendirian di kantor hanya untuk memastikan pekerjaannya sempurna. Hatinya luluh, namun ia juga bingung dengan perasaan sendiri. Apalagi ia tahu banyak pria terhormat yang mendekatinya. Tetapi hanya Andi yang terlihat tulus dan tidak pernah berpura-pura. Cobaan lain datang ketika sebuah kesalahan ditemukan dalam laporan keuangan. Semua orang menuduh Andi karena ia yang terakhir menyusun laporan itu. Hati Andi kembali diuji. Ia merasa hancur,
namun tetap tegar. Dengan tenang, ia meminta agar dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh. "Saya yakin tidak ada niat saya untuk merugikan perusahaan," ucapnya. Beberapa hari kemudian, terbukti kesalahan itu bukan dari Andi, melainkan dari seorang karyawan senior yang sengaja menutupi kelalaiannya. Sekali lagi, kebenaran berpihak pada Andi. Orang-orang mulai menyadari betapa tulusnya pria itu. Meski begitu, Andi tidak merasa menang. Ia justru merasa kasihan pada orang yang berusaha menjatuhkannya. Pemilik perusahaan semakin mantap mempercayai Andi. Ia bahkan mulai melibatkan Andi dalam rapat besar yang biasanya hanya diikuti manajer. Kehadiran seorang mantan satpam di ruangan itu membuat banyak orang terkejut. Namun, Andi tetap rendah hati, hanya duduk mendengarkan dan berbicara bila diminta. Ia tidak ingin terlihat lebih dari yang seharusnya. Dalam rapat itu, Andi memberikan masukan sederhana yang justru membuka jalan bagi strategi baru perusahaan. Para manajer yang awalnya meremehkan mulai mengangguk. Rani yang hadir di ruangan itu tersenyum bangga. Di balik kesederhanaannya, Andi mulai menunjukkan sinar kepemimpinan yang berbeda. Ia perlahan mendekati mimpinya. Hari-hari Andi semakin sibuk. Ia kini sering diminta mengawasi beberapa proyek kecil. Meski awalnya merasa canggung, ia menjalani semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Rekan-rekan yang dulu meremehkannya mulai melihatnya dengan hormat. Ia tetap sederhana, tidak pernah lupa menyapa satpam lama yang masih bertugas di pos. Bagi Andi, posisi baru ini bukan alasan untuk melupakan asal-usulnya. Ia justru semakin sering mengingat masa lalunya sebagai pengingat, agar tidak sombong. "Kalau bukan karena doa ibu dan kerja keras, aku tidak akan sampai di sini," gumamnya. Rani semakin kagum melihat sikap rendah hati Andi. Suatu hari, perusahaan mendapat masalah serius ketika salah satu proyek besar terancam gagal karena miskomunikasi dengan klien. Semua orang panik, bahkan beberapa manajer bingung mengambil langkah. Andi mencoba menenangkan suasana, menawarkan ide sederhana untuk menyelesaikan konflik. Meski ragu, pemilik perusahaan memberi kesempatan padanya. Andi langsung turun tangan, menemui pihak klien dengan sopan dan penuh ketulusan. Tak disangka, pendekatannya berhasil mencairkan suasana. Klien merasa dihargai dan setuju melanjutkan kerjasama. Keberhasilan ini membuat nama Andi semakin diperhitungkan. Banyak orang mulai menyadari bahwa ia punya bakat memimpin. Kabar kesuksesan itu cepat menyebar. Karyawan yang dulu meremehkannya, kini mulai menghargainya. Bahkan, beberapa orang yang pernah memfitnahnya datang meminta maaf. Andi menerima dengan lapang dada, tidak menyimpan dendam. Ia tahu, kehidupan selalu memberi pelajaran berharga. Namun, di balik semua itu, Andi tetap memendam keraguannya. Ia masih merasa dirinya hanyalah mantan satpam yang kebetulan mendapat kesempatan. Kadang ia takut gagal dan mengecewakan banyak orang. Tetapi, setiap kali rasa itu muncul, ia kembali bersujud, memohon kekuatan kepada Tuhan agar tetap tegar. Rani semakin dekat dengan Andi. Mereka sering berbincang di sela jam kerja. Rani kagum dengan prinsip hidup Andi yang selalu berpegang pada kejujuran. Ia mulai melihat sosok pria yang bukan hanya pekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Benih cinta perlahan tumbuh di antara mereka. Andi sebenarnya sudah lama menyimpan perasaan pada Rani, namun ia masih menahannya. Baginya, belum saatnya mengungkapkan cinta. Ia ingin terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya pantas. Ia sadar, mimpi besar yang ia kejar masih panjang jalannya. Namun dalam hatinya, doa untuk Rani selalu hadir. Suatu malam, Andi pulang larut setelah rapat panjang. Ia duduk di ruang kecil rumahnya, menatap wajah ibunya yang sudah tertidur lelap. Hatinya haru mengingat semua perjuangan yang ia lalui hingga titik ini. "Aku berjanji, Bu, suatu hari nanti aku akan membahagiakanmu," bisiknya lirih. Ia pun menuliskan mimpi itu dalam buku catatan kecil. Menjadi direktur utama, mengangkat derajat keluarga, dan menikahi wanita yang ia cintai. Bagi Andi, mimpi itu bukan sekadar khayalan, tetapi janji pada dirinya sendiri. Ia percaya, selama ia jujur dan tidak sombong, Tuhan akan membimbing langkahnya. Pagi itu, Andi mendapat panggilan mendadak dari pemilik perusahaan. Hatinya berdebar,
khawatir ada kesalahan yang ia buat. Namun, ternyata ia dipuji atas kerja keras dan loyalitasnya. Pemilik perusahaan mengatakan ia melihat potensi besar dalam diri Andi. Ucapan itu membuat Andi hampir tak percaya. Ia merasa mimpinya selangkah lebih dekat. Tetapi, ia tetap merendah, hanya berterima kasih dengan tulus. Baginya, semua ini bukan hasil ambisi semata, melainkan berkah dari kerja keras dan doa keluarganya. Seiring waktu, Andi mulai dilibatkan dalam rapat-rapat strategis perusahaan. Ia mendengarkan dengan seksama setiap pembahasan, mencatat hal-hal penting, dan sesekali memberi masukan. Awalnya, beberapa manajer senior memandang remeh. Namun, ide-ide Andi justru sering membantu menyelesaikan masalah. Rani yang juga hadir dalam beberapa rapat makin kagum. Ia melihat Andi bukan lagi sekadar karyawan biasa, melainkan calon pemimpin masa depan. Hatinya bergetar setiap kali melihat Andi berbicara dengan penuh keyakinan. Diam-diam, ia merasa semakin yakin pada pria itu. Di luar kantor, hidup Andi masih penuh cobaan. Tetangga yang iri sering berbisik-bisik, menganggap kesuksesannya hanyalah keberuntungan. Ada juga yang menuduhnya dekat dengan atasan karena cari muka. Namun Andi tidak pernah terpancing. Ia memilih tetap sabar dan membalas dengan senyuman. Setiap malam, ia merenung di sajadahnya. Ia tahu jalan menuju mimpi tidak pernah mudah. Godaan dan fitnah selalu datang silih berganti. Tetapi, justru itulah yang membuatnya semakin kuat. Kalau aku bisa melewati ini, aku pasti bisa mencapai mimpi yang lebih besar, batinnya. Suatu hari, ibunya jatuh sakit. Andi panik dan merasa cemas. Takut kehilangan orang yang paling ia cintai. Ia segera membawanya ke rumah sakit terbaik yang kini bisa ia jangkau dengan gajinya. Berhari-hari ia menemani sang ibu, rela kurang tidur demi memastikan keadaan membaik. Saat itu, ia teringat masa kecilnya. Betapa ibunya dulu rela tidak makan demi ia bisa sekolah. Kini, giliran ia yang menjaga sang ibu. Aku harus membuatmu bangga, Bu. Aku akan terus berjuang sampai mimpiku jadi nyata. Ucapnya penuh tekad. Kesehatan ibunya perlahan membaik. Rasa syukur memenuhi hati Andi. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang jabatan dan mimpi, tetapi juga tentang menjaga orang-orang tercinta. Kejadian ini membuatnya semakin bersemangat bekerja. Di kantor, Andi mendapat tugas baru untuk memimpin sebuah proyek besar. Tantangan itu membuatnya gugup, namun ia tidak mundur. Ia percaya ini adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam diam, ia berdoa agar proyek ini berjalan sukses. Demi ibunya, demi cintanya, dan demi mimpinya. Proyek besar yang dipercayakan kepada Andi bukanlah hal mudah. Ia harus memimpin tim yang terdiri dari orang-orang senior yang sebagian masih memandang rendah dirinya. Namun, Andi tetap rendah hati, berusaha membangun kepercayaan dengan sikap tegas dan adil. Ia tidak pernah segan turun tangan membantu pekerjaan teknis. Lambat laun, tim mulai menghargainya. Mereka melihat Andi bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga pekerja keras. Bahkan beberapa orang yang awalnya meremehkan kini mendukung penuh. Keberhasilan kecil demi kecil mulai mereka raih, membuat semangat tim semakin kuat. Suatu malam, Andi duduk di ruang kerjanya, memandangi tumpukan dokumen. Pikirannya melayang pada masa lalunya sebagai seorang security. Ia teringat saat-saat menjaga pintu masuk dengan seragam sederhana, tanpa pernah bermimpi bisa duduk di ruangan seperti sekarang. Namun dalam hati ia berbisik, aku harus tetap rendah hati. Jangan sampai kesuksesan membuatku lupa diri. Ia sadar, mimpinya menjadi direktur bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk membahagiakan keluarga dan membuktikan bahwa doa orang tua selalu mustajab. Proyek yang dipimpinnya semakin mendekati tahap akhir. Tiba-tiba muncul masalah besar. Ada kesalahan data yang bisa membuat semuanya gagal. Beberapa orang mulai panik dan menyalahkan Andi. Fitnah pun kembali datang, seolah kejadian lama terulang lagi. Namun kali ini Andi tidak tinggal diam. Ia turun langsung memeriksa masalah, mencari solusi tanpa banyak bicara. Malam itu, ia lembur bersama tim kecil hingga pagi menjelang. Dengan doa dan kerja keras, akhirnya masalah teratasi. Reputasi Andi semakin meningkat.
Kabar keberhasilan proyek itu sampai ke telinga pemilik perusahaan. Ia memanggil Andi secara khusus untuk memberikan penghargaan. Dengan bangga, pemilik perusahaan berkata, "Kamu membuktikan dirimu lebih dari sekadar karyawan. Kamu calon pemimpin besar." Andi terharu mendengarnya. Ia merasa satu langkah lagi menuju mimpi besarnya. Namun, dalam hati, ia masih memendam satu doa. Semoga cinta yang ia simpan selama ini kepada Rani juga mendapat jawaban yang indah. Ia ingin sukses bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam cinta. Suatu sore, Andi memberanikan diri mendekati Rani. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan perasaannya. "Aku tahu, mungkin aku bukan orang yang pantas, tapi sejak lama aku menyimpan rasa padamu." Ucapnya tulus. Rani terdiam sejenak lalu tersenyum lembut. "Aku sudah lama menunggu kata-kata itu," jawabnya singkat. Hati Andi bergetar, seolah mimpi keduanya mulai terbuka. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Doa yang ia panjatkan setiap malam mulai menemukan jawabannya satu persatu. Kedekatan Andi dan Rani mulai menjadi perhatian rekan-rekan di kantor. Ada yang mendukung dengan tulus, namun tak sedikit pula yang iri dan sinis. Mereka berbisik-bisik, seolah tidak rela seorang mantan security bisa mendapatkan hati seorang karyawan yang cerdas dan cantik. Namun Andi dan Rani tidak menggubrisnya. Mereka menjalani hubungan dengan sederhana, saling mendukung dan mendoakan. Bagi Andi, kebahagiaan bersama Rani adalah semangat tambahan untuk bekerja lebih keras. Suatu hari, Andi dipanggil oleh pemilik perusahaan ke ruangannya. Dengan nada serius, sang pemilik berkata, "Andi, aku melihat masa depan perusahaan ini ada di tanganmu. Aku ingin kamu bersiap, karena suatu saat kau akan menggantikan posisiku." Andi kaget mendengar hal itu. Ia menunduk, merasa tidak pantas. Namun dalam hati, ia tahu inilah jawaban dari doa dan kerja kerasnya. Satu dari dua mimpinya hampir terwujud. Kabar mengenai rencana itu bocor ke telinga beberapa karyawan senior. Kecemburuan pun semakin besar. Mereka merasa tidak adil bila seorang mantan security naik begitu cepat. Fitnah kembali menyerang, kali ini lebih keras. Namun, Andi tetap berpegang pada prinsipnya, jujur dan sabar. Ia tidak membalas cemoohan, hanya berusaha membuktikan dengan kerja nyata. Sikap itu membuat beberapa orang diam-diam mulai menghormatinya. Di tengah fitnah yang datang, Andi mendapat kabar bahagia. Rani memperkenalkan Andi pada keluarganya. Awalnya, orang tua Rani ragu karena latar belakang Andi yang sederhana. Tetapi ketika melihat ketulusan dan kesungguhannya, hati mereka luluh. Rani berkata, "Aku yakin dengan Andi. Dia orang yang jujur dan pekerja keras." Ucapan itu membuat orang tua Rani akhirnya merestui hubungan mereka. Hati Andi dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Setelah melalui berbagai ujian, Andi akhirnya melamar Rani dengan sederhana namun penuh makna. Lamaran itu diterima dengan sukacita, disaksikan oleh keluarga dan sahabat dekat. Doa mengalir dari semua yang hadir, mendoakan kebahagiaan mereka. Andi merasa mimpinya sudah semakin dekat dengan kenyataan. Ia berhasil menjaga prinsipnya. Tetap rendah hati, jujur, dan tidak melupakan ibadah. Hidupnya kini lebih lengkap antara karier dan cinta. Hari-hari Andi di kantor semakin padat. Tanggung jawabnya meningkat setelah diberi kepercayaan memimpin beberapa proyek besar. Walaupun banyak yang meragukan kemampuannya, Andi mampu membuktikan dengan hasil nyata. Setiap proyek yang dipimpinnya sukses dan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Hal itu membuat namanya semakin harum, baik di kalangan karyawan maupun pemilik perusahaan. Rani selalu menjadi penyemangat utama Andi. Ia tahu betapa besar perjuangan tunangannya itu. "Apapun yang orang bilang, jangan pernah goyah. Aku ada untukmu," kata Rani lembut. Ucapan itu membuat Andi semakin mantap melangkah. Ia sadar, keberhasilan bukan hanya karena kerja kerasnya, tetapi juga karena doa dan dukungan orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya dan Rani. Meski hidupnya mulai membaik, Andi tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia masih menyempatkan diri untuk membantu rekan-rekan security yang dulu bekerja bersamanya. Sesekali ia mentraktir makan atau memberi sedikit bantuan tanpa pamrih.
Sikap rendah hati itu membuat banyak orang kagum. Mereka melihat bahwa Andi tidak berubah meskipun sudah naik jabatan. Inilah yang membuat rekan-rekan semakin menghormatinya. Ujian kembali datang ketika ada laporan palsu yang menuduh Andi melakukan kecurangan dalam proyek. Fitnah itu menyebar luas, membuat sebagian orang mulai ragu padanya. Bahkan pemilik perusahaan pun sempat memanggilnya untuk klarifikasi. Namun Andi tetap tenang. Ia yakin kebenaran akan terungkap. Dengan sabar, ia menyerahkan semua bukti dan penjelasan yang menunjukkan integritasnya. Perlahan, kebenaran mulai terbuka. Akhirnya terbukti bahwa fitnah itu dibuat oleh karyawan iri hati yang takut kalah bersaing. Orang tersebut mendapat sanksi tegas, sementara nama Andi kembali bersih. Kejadian itu semakin memperkuat posisinya di perusahaan. Pemilik perusahaan berkata, "Aku tidak salah menaruh kepercayaan padamu, Andi." Kata-kata itu menjadi penyemangat besar. Satu demi satu, mimpinya semakin dekat untuk diwujudkan. Setelah kejadian fitnah itu, Andi semakin berhati-hati dalam setiap langkah. Ia sadar banyak mata yang memperhatikannya, baik yang mendukung maupun yang ingin menjatuhkan. Namun, ia tetap bekerja dengan penuh ketulusan. Baginya, bekerja bukan hanya soal jabatan, tapi juga ibadah dan tanggung jawab. Itulah prinsip yang selalu ia pegang teguh. Rani semakin bangga dengan sosok Andi. "Kamu bukan hanya pria pekerja keras, tapi juga punya hati yang bersih," ucapnya suatu malam. Kata-kata itu membuat Andi terharu. Ia berjanji dalam hati untuk tidak pernah mengecewakan Rani dan keluarganya. Setiap doa malamnya selalu disertai harapan agar Tuhan membimbing langkahnya menuju kebaikan. Suatu hari, pemilik perusahaan mengadakan rapat besar. Semua karyawan penting hadir, termasuk Andi. Dalam rapat itu, diumumkan bahwa Andi akan diberi tanggung jawab lebih besar sebagai kepala divisi baru. Keputusan itu membuat banyak orang kaget. Siapa sangka seorang mantan security kini duduk sejajar dengan para pejabat perusahaan lainnya. Sorak-sorai tepuk tangan pun menggema. Meski naik jabatan, Andi tetap sederhana. Ia masih naik kendaraan umum ke kantor dan menyapa satpam dengan ramah. Rekan-rekan lama melihat sikapnya dengan bangga. Beberapa orang bahkan berkata, "Andi tidak berubah. Tetap orang yang sama meski sekarang sudah tinggi jabatannya." Pujian itu membuat Andi semakin mantap menjaga kerendahan hati. Kehidupan Andi dan keluarganya perlahan berubah. Rumahnya direnovasi sederhana, namun nyaman. Anak-anaknya semakin semangat belajar, dan istrinya lebih tenang menjalani hari-hari. Semua itu berkat kerja keras dan kejujuran yang tidak pernah ia tinggalkan. Namun, Andi tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada mimpi besar yang harus ia wujudkan, menjadi direktur utama. Hari-hari Andi semakin sibuk. Tanggung jawabnya sebagai kepala divisi membuatnya sering pulang larut malam. Namun, ia tidak pernah lupa untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Doanya selalu sama, agar dirinya tetap kuat menghadapi godaan jabatan. Ia sadar semakin tinggi posisi, semakin besar pula ujian yang datang menghampiri. Di kantor, masih ada saja orang yang iri padanya. Mereka berbisik-bisik, menyebut Andi hanya beruntung karena dekat dengan pemilik perusahaan. Namun, Andi tidak menanggapi. Ia lebih memilih membuktikan lewat kinerjanya. Semua proyek yang ditanganinya selalu berhasil dengan hasil memuaskan. Rani selalu menjadi penyemangat dalam hidup Andi. Ia sering berkata, "Jangan pernah lupa siapa dirimu dulu, karena itu yang membuatmu kuat sekarang." Kata-kata itu terus terpatri dalam hati Andi. Ia merasa semakin yakin bahwa suatu hari nanti, cintanya pada Rani akan sampai pada ikatan suci pernikahan. Pemilik perusahaan semakin mempercayai Andi. Ia bahkan sering diajak berdiskusi mengenai keputusan penting perusahaan. Banyak karyawan lain yang heran, mengapa Andi yang dulu hanya seorang security bisa dipercaya begitu besar. Jawabannya jelas. Kejujuran dan kerja keras adalah kunci yang tidak semua orang punya. Hal itulah yang membuat Andi begitu istimewa di mata atasannya. Suatu sore, Andi dipanggil ke ruangan direktur utama. Ia sempat gugup, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dalam ruangan itu, direktur berkata, "Andi, saya melihat dalam dirimu seorang pemimpin masa depan." Ucapan itu membuat jantung Andi berdegup kencang. Ia sadar
Mimpi besarnya mungkin perlahan akan menjadi kenyataan. Seusai dipanggil direktur, Andi berjalan keluar dengan wajah penuh rasa syukur. Ia menundukkan kepala sambil berdoa dalam hati. Meski baru sekadar ucapan, baginya itu sudah seperti cahaya kecil yang menuntun ke mimpinya menjadi direktur utama. Namun tidak semua orang senang mendengar kabar itu. Beberapa karyawan mulai menyebarkan fitnah. Mengatakan, Andi hanya menjilat atasan. Andi tetap tenang. Ia sudah kenyang dengan hinaan dan fitnah sejak masih menjadi seorang security. Baginya, kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Di rumah, Andi menceritakan kejadian itu pada keluarganya. Ibunya menangis haru. Tak menyangka anaknya yang dulu hanya seorang penjaga kini begitu dipercaya. Teruslah rendah hati, nak. Jangan pernah berubah, pesan sang ibu. Andi mengangguk mantap. Ia berjanji akan selalu menjaga sikap. Rani pun ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Ia semakin yakin bahwa Andi adalah pria yang tepat untuknya. Namun, Andi belum berani menyatakan perasaan. Ia ingin memastikan dirinya benar-benar siap secara lahir batin untuk melamar wanita yang ia cintai. Hari-hari berlalu dengan kerja keras. Andi semakin sibuk, tapi selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di mushola kantor. Bagi Andi, tidak ada yang lebih penting dari doa dan usaha. Ia percaya bahwa semua pencapaiannya hanyalah titipan dari Allah, bukan semata-mata hasil kekuatannya sendiri. Suatu ketika, pemilik perusahaan kembali mengundang Andi ke ruangannya. Kali ini suasananya berbeda, lebih resmi dan penuh wibawa. Pemilik perusahaan menyampaikan niatnya. Andi akan dipromosikan menjadi salah satu manajer sebagai awal perjalanan menuju jabatan yang lebih tinggi. Andi sempat tertegun mendengar kabar itu. Ia merasa dirinya masih kecil, hanya seorang mantan security biasa. Namun, pemilik perusahaan menepuk pundaknya dengan senyum. Kamu bukan siapa dulu kamu, tapi siapa kamu sekarang, Andi. Perlahan, prestasi Andi semakin diakui banyak pihak. Ia dikenal sebagai pemimpin yang jujur, adil, dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Meski begitu, ia masih sering turun langsung membantu satpam di lapangan, agar mereka tidak merasa rendah di mata karyawan lain. Beberapa tahun kemudian, saat perusahaan mengalami masa sulit, Andi dipercaya memimpin sebagai direktur utama. Dengan kerja keras, doa, dan kejujuran, ia berhasil membawa perusahaan itu bangkit, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Impian Andi akhirnya terwujud. Ia menjadi direktur utama, mengangkat derajat keluarganya, dan menikahi Rani, wanita yang ia cintai sejak dulu. Namun, ia tidak pernah sombong. Justru, ia bersama istrinya aktif membantu anak yatim dan orang miskin, agar mereka juga punya kesempatan meraih mimpi. Dengan demikian, kisah security yang jujur, pekerja keras, dan taat ibadah ini menjadi teladan bahwa kesabaran, kejujuran, dan doa mampu mengubah nasib siapa saja.